Hai, balik lagi di Update Ide. Di video tentang CPNS kali ini bakal berbeda sama video yang sebelumnya karena sekarang kita akan melakukan sharing tips memilih formasi CPNS. Sumbernya ini langsung dari pengalaman teman kita yang namanya Guntur. Sekarang dia udah keterima di Mahkamah Agung CPNS angkatan 2019 dan hebatnya dia adalah salah satu orang yang langsung keterima padahal baru satu kali tes. Nah kemarin aku udah ngelakuin Zoom meeting nih bareng Guntur. Jadi gak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya bareng. Halo semuanya, saya Guntur Perkasa, CPNS Mahkamah Agung angkatan 2019. Baru sekali coba, waktu 2018 itu nggak coba. Kalau lebih bagus ya, lebih bagus tuh kayak kita dulu, ingat gak, kita kalau misalkan daftar-daftar mau sekolah tuh daftar kayak, aduh SBM, mau kampus di mana nih, kan pasti ngecek dulu nih di kampus A, B, C pilihan kita tuh peminatnya banyak nggak sih, tahun kemarin kayak gimana sih, gitu kan. Terus dari jumlah peminat yang lulus rata-rata nilainya berapa, kan bisa kayak gitu ya. Itu juga kalau ada niat gitu kan. Cuman kalau misalkan saya boleh saran, yang pasti itu adalah yang linear aja. Misalkan yang memang passionnya memang di situ. Misalkan memang orang hukum, masuklah ke Mahkamah Agung, masuk ke kejaksaan. Karena apa ya, kalau misalkan kalian linear, misalkan kayak di mahkamah kalian sarjana hukum gitu ya, kamu sarjana hukum terus misalkan, ah gue pengen jadi PNS yang linear nih, terus jalanlah masuk ke Mahkamah Agung. Nah di Mahkamah Agung itu yang memang karirnya apa ya, tinggi lah ya, dalam artian panjang tinggi itu, kebanyakan sih yang diposisikan itu yang sarjana hukum yang emang linear gitu. Kalau Gitu. kamu berarti dulu masukinnya pakai walaupun yang walaupun sih Walaupun sih ya sebenarnya kalau misalkan enggak share juga masih ada kesempatan kan, karena kan namanya juga ini organisasi toh, pasti ada, ya setidaknya nggak cuma ngurus hukum doang, ada yang ngurus organisasinya, internalnya kayak gimana gitu, dan nggak melulu juga kayak gitu. Masih aku kan waktu itu dibutuhkan 416 orang, tapi pendaftarnya itu bisa nyampe, waktu itu nyampe 4.500 sekian. Ya kita pukul rata kan, rasanya berarti 1 banding 10 toh. Iya, 1 banding 10 kan. Nah, walaupun rata-rata juga instansi lain juga kayak gitu, rata-rata antara pelamar sama yang dibutuhkan itu 1 banding 10. Cuman kan bedanya orangnya apa, jumlahnya beda ya, banyak banget. Makanya dari situlah TWK. Jujur, itu yang paling sulit menurut saya ya. Memang benar, itu pelajaran kayak SD sampai SMA. Cuman karena memang itu tuh banyak sekali, jadi kita nggak bisa ngeprediksi kalau misalkan, oh pertanyaan ini yang bakal ada gitu. karena Terkadang ya kayak gini ya, terkadang kita udah coba berusaha terus kayak coba teknologi, oh ini nih misalkan eh, materi A yang bakalan masuk tuh karena di tryout banyak materi A gini 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 gitu. Terus akhirnya kita fokus aja terus belajar ke situ, ternyata enggak gitu, waktu keluar tuh keluarnya malah yang lain. Apa ya, jangan terlalu misalkan fokus, misalkan kita ngomongin TWK terus kita ngomongin sejarah, jangan terlalu kita tuh ngafalin tentang PPKI aja terus aja, itu kita terus dasar-dasarnya aja gitu, misalkan momen-momen kayak PPKI-nya dasarnya aja, kayak eh, si rapatnya kapan di mana, udah kayak gitu doang, terus ngebahas apa udah, jangan sampai kayak ngebahas apa terus artinya apa, isi sidangnya apa segala macam. Kan ada ya yang sampai ya karena ada dia saking takutnya gitu, saking eh parnonya bakal itu keluar, jadi kayak gitu. Ah, waktu nanti dia tes terus pertanyaannya tidak sesuai dengan ekspektasinya dia langsung buyar, gue harus jawab apa nih gitu. Pas lihat pertanyaan yang lain padahal dia udah tahu tapi ngeblank.
ini tuh padahal udah dibaca kemarin tapi apa gitu. Kebanyakan orang kayak gitu, teman-teman ya, teman-teman yang waktu itu cerita gitu, banyak. Sih yang pertama harus persiapkan diri tuh belum nggak cuma apa ya, mempersiapkan diri tuh nggak melulu kamu mempersiapkan untuk baca materi apa segala macam, tapi mempersiapkan mental juga. Karena jujur sebenarnya antara mental sama kemampuan otak yang paling berpengaruh itu adalah mental saya ya, yang lebih berpengaruh. Karena kalau misalkan percuma, kalau udah bagus, materi udah baca semua gitu kan, udah kayak nempel gitu kan materi segala macam. Tapi kalau mentalnya jelek, kayak tadi kasusnya, taunya yang ada satu soal yang nggak sesuai dengan apa ekspektasinya dia, soal itu bakal keluar, mental kan buyar tuh. Aduh, ini gimana nih? Pas dia buka lagi soal yang lain, loh ini tuh udah baca tapi lupa apa ya, nah, kayak gitu. Makanya selain ilmu juga mental juga harus dipersiapkan. Videonya sudah selesai. Mungkin dari video ini ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, memilih formasi sesuai jurusan agar secara administrasi kalian memenuhi kriteria yang dibutuhkan instansi terkait. Karena ada kejadian, meskipun peserta lolos di tahap administrasi awal, peserta gagal di tahap pemberkasan yang dikarenakan pada tahap ini pemeriksaan berkas lebih ketat dan lebih teliti. Makanya hal ini perlu diperhatikan karena sayang nanti usaha, waktu, dan materi yang udah kalian perjuangin buat ikut CPNS tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Poin nomor 2 itu sesuai dengan yang dijelasin sama Guntur ya, yaitu memilih formasi yang sesuai jurusan sangat disarankan karena biasanya pada sebuah instansi jurusan yang sesuai akan mempengaruhi jenjang karir kalian nanti. Nomor 3, melakukan perbandingan kuota instansi atau formasi yang diinginkan. Misalnya, formasi A memiliki kebutuhan 3 orang CPNS, formasi B memiliki kebutuhan 1 orang CPNS. Kedua formasi tersebut sudah memiliki pendaftar sebanyak 4.000 orang. Nah, dari sini kita bisa tahu kan peluang mana yang lebih besar. Dari pastikan formasi A itu lebih banyak peluangnya karena dia memiliki kebutuhan 3 orang. Selain itu, mungkin kalian bisa membandingkan dengan melihat faktor jurusan. Semisal, formasi A memiliki kebutuhan 1 orang CPNS, begitu juga dengan formasi B. Tapi untuk formasi A, dia membuka untuk 3 jurusan, misalnya jurusan akuntansi, manajemen, dan administrasi. Sedangkan untuk formasi B itu hanya membuka untuk 1 jurusan. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, formasi mana yang lebih banyak pendaftarnya. Jelas-jelas formasi yang lebih banyak pendaftarnya adalah formasi A karena dia membuka untuk 3 jurusan. Untuk kalian yang lulus dengan status cum laude, kalian adalah orang yang beruntung karena jika kalian melamar pada formasi dengan syarat cum laude, biasanya saingannya akan lebih sedikit. Tips terakhir adalah sesuaikan dengan minat. Karena pada saat SKB biasanya pasti ditanya tentang posisi atau bidang yang kalian daftar. Selain itu, supaya kalian juga bisa enjoy kerjanya. Kalian bisa siap dengan segala kondisi dan apa yang akan kalian kerjakan pada saat CPNS nanti. Karena CPNS kan udah cukup lama ya. Kalian udah belajar, ikut tes, udah banyak usaha, waktu, dan materi yang kalian keluarin buat ikut tes CPNS, tapi kalian gak enjoy kerjanya. Buat meminimalisir hal tersebut, sebenarnya kalian bisa loh cari tahu apa sih deskripsi tugas jabatan pada formasi yang pengen kalian daftar. Kalian bisa cek di website namanya JDIH, itu tinggal cek aja JDIH spasi kementerian yang pengen kalian daftar. Contohnya kayak gini, misal kalian bisa ketik JDIH spasi Kemenaker, JDIH spasi Kemenkumham. Itu nanti di search aja terkait jabatan apa yang pengen kalian apply. Nanti kalau ada, itu bisa ada nih spesifikasinya terkait kementerian tersebut.
Kalian jadi bisa tahu tugasnya ngapain, naik jabatannya gimana. Itu nanti ada aturan di perundang-undangannya. Karena biasanya kementerian punya aturan terkait jabatan yang pengen kita apply. Informasi ini juga kita dapat dari salah satu teman kita yang kebetulan PNS juga. Semoga bermanfaat ya. Sekian informasi yang bisa kita sharing, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam pemilihan formasi CPNS nanti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan pernah bosan belajar dan terus update ide. Dadah.